Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Maulani. Saya mengajar di SMA Negeri 4 Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 di LPTK UIN Sultan Hasanuddin, Banten. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, untuk memulai kegiatan belajar, silakan dipimpin doa dulu oleh ketua kelasnya. Silakan. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak kuat. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita terlebih dahulu melakukan kebiasaan dengan membaca surat-surat pendek. Silakan. Untuk ini Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Ada yang masuk hari ini? Masuk semua ya. Anissa ada? Ada. Sumiati? Rita? Oke, untuk materi kali ini judulnya apa judulnya? Munafik, keras hati, keras kepala, tak akan pernah maju. Oke, di dalam pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning, yang pertama menjelaskan pengertian munafik, keras hati, dan keras kepala. Kedua, mengidentifikasi dalil-dalil perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Mengklasifikasi ciri-ciri orang munafik, keras hati, dan keras kepala. Dan selanjutnya, menghindari dampak perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Dan yang terakhir, mengambil hikmah dampak perilaku munafik, keras hati, keras kepala. Nah, itu tujuan pembelajaran. Dengan kita mempelajari tentang munafik, ya, Bapak harapkan kalian kita semua bisa menghindari yang namanya penyakit hati, yang namanya munafik. Karena munafik ini bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Oke, pengertian dari munafik. Sini, munafik adalah sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, yakni yang ditampakkan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, yang tidak ditampakkan tidak sama dengan yang sebenarnya. Itu menurut pengertiannya. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, satu upaya berpura-pura percaya ataupun setia kepada agama dan lainnya. Tetapi sebenarnya dalam artinya tidak. Itulah munafik. Jadi bermuka dua ini artinya
lain di mulut, lain di hati, gitu ya. Nah, sini orang munafik ini kan orang pendusta. Munafik pendusta, maksudnya adalah pembohong. Sebenarnya menurut dalilnya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 8. Al-Baqarah ayat 8. Ya, jadi menurut Al-Baqarah ayat 8 bahwa manusia yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Nah, selanjutnya adalah ciri utama dari munafik. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiku salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada aghlaqa wa idza tuda qala. Karena orang munafik ada 3. Apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya mengkhianati. Jadi ini ciri-ciri orang munafik ya. Jadi ketika dia itu misalkan berkata, dia selalu ingin dipercaya. Bagaimana caranya dia bisa dipercaya? Dengan melakukan berbagai macam cara. Bagaimana orang bisa percaya? Biasanya orang yang munafik ini akalnya itu 1000 cara untuk melalui orang. Bagaimana orang itu bisa dipercaya? Apabila berjanji, dia mengingkari. Dia itu gampang sekali mengucapkan janji. Misalkan, oke, nanti besok akan bertemu dengan kamu, gitu ya. Dimana misalkan. Pada akhirnya besoknya misalkan tidak bisa menemui bisa melakukan pertemuan. Karena dia dengan alasan ada inilah, ada itulah. Padahal udah janji, dia udah janji bisa melakukan, bisa datang, tapi dia bisa mengingkarinya. Terus dan bila dipercaya, dia mengkhianati. Misalkan kita udah percaya pada seseorang, saking percayanya kita selalu belak-belakan sama dia, tidak menyebarkan aib temennya, tidak menyebarkan aib orang lain. Tapi di belakang itu dia bisa bergosip di luar sana misalkan. Contoh lain lagi, misalkan kamu disuruh menitipkan barang untuk disampaikan kepada orang lain, untuk menyampaikan kepada orang lain. Tapi misalkan dia tidak bisa dipercaya. Nah, selanjutnya adalah ciri ketiga dari pengkhianat. Orang yang berkhianat berarti perbuatan dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Orang yang berkhianat berarti perbuatannya dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis riwayat imam-imam yang dijuluki ashabu as-sunnah atau penyusunan kitab-kitab sunnah. Yang artinya tunaikanlah amanah itu kepada orang yang telah mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Nah, inilah penjelasan 3 ciri utama munafik: ciri pembohong, ciri mengingkari, berjanji, dan ketiga adalah pengkhianat. Yang adalah dalam hadis Al-Quran. Nah, sekarang ciri munafik lainnya. Ciri munafik lainnya, orang tadi kan ciri utamanya ada 3 ya. Dusta, berkhianat, dan janji. Nah, ini sekarang ciri munafik lainnya. Berubah, melakukan budaya bermuka 2, ria. Apa itu ria? Pamer. Terus senang melebih-lebihkan. Senang melebih-lebihkan, ya itu tadi dia berbicara tidak sesuai dengan porsinya. Pokoknya bagaimana dia ingin selalu perfect bicaranya. Makanya dia dengan berbagai macam cara ngomongnya dia berlebihkan, malas beribadah. Nah, itu juga sama ciri munafik.
malas beribadah, melakukan ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Gemar berbuat yang selalu mempercepat sholat. Nah, kita maksudnya kemana nih? Kalau sholat, inginnya cepat atau khusyuk? Khusyuk. Nah, itu mempercepat sholat itu termasuk dari ciri munafik. Ciri dari munafik. Gemar berbuat kerusakan di bumi. Gemar melakukan kerusakan di bumi coba seperti apa? Balkon sembarangan, bikin rusuh, misalkan buang sampah sembarangan, bangga atas dosanya yang telah diperbuat. Nah ini nih, kadang-kadang kita sebagai manusia melakukan perbuatan dosa kayak merasa bangga gitu. Bangganya apa? Saya sudah melakukan ini nih, saya pacaran sama ini nih. Kadang-kadang orang merasa bangga, juga. Gak banget kamu melakukan ini dan sebagainya. Nah ini ciri munafik lainnya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada gambar nih. Gambar lagi apa ini? Topeng. Munafik kan identik dengan topeng. Jadi golongan munafik adalah segolongan manusia yang menyusup ke tengah barisan orang beriman. Jelas orang beriman itu tantangannya luar biasa. Ini dia, apa namanya? Godaannya, tantangannya. Jadi bagaimana misalkan seorang dia bisa dipercaya sama orang lain? Ucapannya bagaimana, seperti apa? Orang yang sholat, orang yang apa, biasanya tantangannya itu ingin kelihatan rajin sholat misalnya, ingin kelihatan bahwa itu pemuda alim, garis alim dan sebagainya. Itu tantangan bagi orang yang beriman. Orang munafik memiliki banyak topeng palsu untuk melindungi wujud aslinya mereka demi menyelesaikan misi penghancuran barisan. Jadi gini, orang munafik ini dia akan berbuka manis ketika bertemu dengan orang lain. Gimana ibu sehat? Gimana teman sehat? Orang dari belakang udah begini kamu ya, belum kan? Ini ciri-cirinya. Ini kan berbuka manis. Soalnya dia tidak terjadi apa-apa. Padahal dalam hatinya dia menyimpan sesuatu yang akan direncanakan. Coba Aris baca bahaya sifat munafik. Bahaya sifat munafik terhadap diri sendiri. Orang munafik akan merasa tidak tenang karena ia takut akan ketahuan orang lain dari sifat dusta dan khianat. Ia akan menderita sakit batin yang akhirnya akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat terhadap orang lain. Orang munafik hatinya selalu kotor, ia selalu berangan-angan untuk mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran sehingga merugikan sangat orang lain. Coba Sumi ayatnya dibaca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'adzim bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakit dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan karena mereka berdusta. Bahaya sifat munafik terhadap diri sendiri, bahwa orang munafik itu akan merasa tidak tenang, betul ya? Iya, walaupun dia hebat, walaupun dia gagah, biasanya dia hatinya akan was-was. Bagaimana dia ketahuan, bagaimana orang jika orang misalkan tahu kelakuan kita, seperti itu. Jadi orang munafik akan merasa tidak tenang karena takut akan ketahuan orang lain. Dan sifat dusta dan khianat, dia akan menderita sakit batin yang akhirnya mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Selanjutnya bagaimana terhadap orang lain? Orang munafik hatinya akan selalu kotor. Dia selalu berangan-angan untuk mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran,
sehingga menimbulkan sangat orang lain. Oke, karakteristik orang munafik. Benar, pembohong. Orang munafik disebut juga pembohong karena tidak meyakini kebenaran yang mereka katakan. Artinya tidak sesuai dengan lidahnya dan kesaksiannya. Ini yang bisa dikatakan lain di mulut, lain di hati. Menjadikan sumpah sebagai tameng. Mereka menjadikan sumpah mereka yang palsu dan bohong sebagai tameng untuk menjaga jiwa dan harta mereka, hingga mereka tidak butuh orang kafir. Mereka tidak dibunuh oleh orang kafir, dan saat orang mukmin mendapatkan kemenangan dalam perang, mereka mendapat bagian harta ghanimah. Jadi mereka ini menjadikan sumpah ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Sumpah demi Allah kita dijadikan nggak takut-takutnya, akan selalu berbohong demi tameng apa? Itu aja untuk menjaga jiwanya, hartanya. Maka orang seperti ini dilindungi oleh orang kafir. Mereka itu tidak akan dibunuh di sama orang kafir, karena itu tadi beruka dua. Jadi dan saat orang mukmin mendapat kemenangan dalam beberapa, mereka mendapat bahagia. Yang ke orang mukmin dia juga baik, demi kenyamanan. Gak mau sama orang kafir juga begitu. Ketika dia berhadapan dengan orang kafir, dia artinya tidak mau dibunuh. Jadi peperangan ketika dia dihadapkan dengan kemenangan orang mukmin itu, dia merasa paling depan, dia merasa pengen mendapatkan bagian harta hasil peperangan. Sekarang sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apa dampak dari perbuatan perilaku negatif? Oke, Nabila. Perilaku munafik dapat memecah belah masyarakat dan menghambat kerjasama yang efektif. Oke, selanjutnya tunjukkan tangan. Anis. Kehilangan kredibilitas, orang yang dikenal munafik akan sulit dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Oke, selanjutnya dampak dari sifat munafik. Ada yang bilang ini menjawab lagi, siapa? Yo, coba. Munafik dapat merusak integritas dan harga diri seseorang karena harus terus berpura-pura. Mira. Dampak fisiologis munafik dapat menyebabkan perasaan bersalah, rendah diri, dan kehilangan kepercayaan diri. Itu dampak dari perbuatan munafik. Jadi akan tidak akan merasa tenang, akan selalu berpura-pura dan lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah bagaimana cara menghindari sifat munafik. Oke, jadi Jujur dan tulus, selalu berusaha untuk jujur dan tulus dalam perkataan dan tindakan. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara atau bagaimana solusi ketika berhadapan dengan orang munafik? Bagaimana? Oke, Sumi. Tetap tenang dan objektif, jangan biarkan emosi negatif mempengaruhi penilaian. Ada yang lagi? Yuda. Jangan terlalu percaya pada orang lain yang memiliki sifat munafik. Pastikan verifikasi informasi sebelum mengambil keputusan. Oke, siapa lagi? Ini Anis. Komunikasi yang jelas dan terbuka untuk menghindari kesalahpahaman dan menyampaikan pesan dengan tepat. Oke, itu. Selanjutnya silakan kalian untuk membuat kelompok. Oke, untuk sebelum kita bikin kalian untuk kelompok, kita akan melakukan ice breaking dulu. Siap berdiri semua?
Udah? Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ya, silakan kalian kondisikan kelompok kalian ya, sesuai dengan yang sudah dibagi sebelumnya. Oke, silakan. Oke, untuk mengenai tugas kelompok, silakan kalian diskusikan. Di sini kalian nanti tiap-tiap kelompok untuk membacakan surat An-Nisa ayat 142, surat Al-Munafiqun ayat 4, dan Al-Jum'ah ayat 22. Nanti kalian silakan dibaca dengan tartil ya, dengan jangka waktu 5 atau 10 menit dibaca. Silakan nanti dari perwakilan siapa nih yang mau yang ditugaskan untuk membaca ya. Jadi nanti kalian presentasinya cukup ke depan, cuma cukup membacakan aja ya. Jangan tadi makhraj dan tajwidnya itu harus bagus. Gimana? Udah ditunjuk temannya untuk perwakilan? Udah, kelompok ini udah. Oke, langsung aja karena semua udah ini. Silakan untuk kelompok 1, silakan dibaca dengan baik, dengan tartil, makhrajul hurufnya dan tajwidnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan membacakan surat Al-Jum'ah ayat 32. Oke, di sini saya akan membacakan surat Al-Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman sawwahu sadara lislami fahum ala nurin min rabbihim fawailun lil qasiyati min qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Izin bertanya kepada kelompok 1, apa hukum tajwid di ayat yang bunyinya afaman insyaallah. Ya, Bapak langsung jawab aja. Oke, pertanyaan kedua silakan. Apa cukup? Oke, cukup. Oke, tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan surat Al-Munafiqun. Sebelumnya tidak berlama-lama saja, langsung saja kita untuk pembacaan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum rusulun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim wal ardu fa'dalakum qatalahumullahu anna yu'fakun. Sadaqallahul azim. Mungkin itu dia pembacaan surat Al-Munafiqun dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baiklah, kesimpulan dari materi ini, munafik itu tadi ada 3 ciri. Yang pertama adalah bohong, beringkari dan mengkhianati atau khianat. Itu ciri utamanya ada 3. Terus ciri-ciri yang lainnya seperti apa tadi? Ciri yang lainnya ria, terus mempercepat sholat, apalagi malas beribadah, apalagi bangga atas dosa yang dia lakukan, apalagi nah itu ciri dari munafik. Terus bahaya dari munafik itu tadi untuk diri sendiri. Ada bahaya untuk diri sendiri, bahaya untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri tadi apa? Ya. Dapat diri sendiri kan? Dapat merugikan diri sendiri. Terus apa lagi? Tidak akan tenang dunia dan akhirat. Nah, itu untuk diri sendiri. Bagi orang lain tadi hatinya kotor, pikirannya kotor. Dia akan selalu bagaimana caranya agar orang lain itu tidak ada apa-apanya, bahwa dirinya yang paling benar dan sebagainya. Otak dan pikirannya adalah kotor. Nah, itu kesimpulan dari materi kita. Munafik, rasa hati dan rasa salah tidak akan pernah. Oke, untuk materi kali ini waktunya habis. Nanti kita Bapak cukupkan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.